Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Tuhan baik. Baik, jadi hari ini kita ada ibadah dan perjamuan kudus. Saya sekali lagi mau mengingatkan kita semua, tema kita 2025 adalah the year of growth and fruitful. Ya, tahun pertumbuhan dan tahun berbuah. Ya, kita bertumbuh dan berbuah. Satu hal yang luar biasa di sini gambarnya yang dikasih itu buah anggur. Ya, ini prosesnya bukan sedikit, bukan sebentar. Ya, kalau kita belajar tentang anggur itu prosesnya tidak mudah. Ya, orang yang jadi petani anggur itu tidak gampang. Waktu Bapak Dedi kasih tema ini di waktu rapat di Cakung itu, tema tahun depan 2025 adalah tahun pertumbuhan dan berbuah. Saya bilang sama istri, siap-siap kita akan diproses. Siap-siap kita akan diproses. Tidak tahu prosesnya apa, tapi saya bilang sama istri, siap-siap pasti kita akan diproses. Dan proses saya, proses bapak mama semua, kakak adik semua itu berbeda-beda. Tetapi yang pasti adalah ketika kita mau bertumbuh, ketika kita mau berbuah, kita harus diproses. Tidak bisa tidak. Nah, ini tema yang saya bilang, wah luar biasa. Ya. Jadi bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar semboyan. Wah, HICC se-Indonesia temanya tahun bertumbuh, tahun pertumbuhan, tahun berbuah. Ya, tetapi ada proses di dalamnya yang menghasilkan pertumbuhan itu menjadi baik, sehingga pertumbuhan yang baik itu menghasilkan buah yang baik juga. Endingnya harus memuliakan Tuhan. Ya, jadi saya waktu renungkan ini dari tema ini, ya sebuah pengertian yang saya dapat bahwa kehidupan kekristenan, kehidupan orang percaya, kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus tidak hanya sampai di batas pertobatan. Tidak hanya sampai di batas saya percaya, Tuhan Yesus juru selamat, saya mau bertobat, saya mau dibaptis selam, lalu sampai di situ, tidak. Harus ada proses untuk kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan bertumbuh, berbuah, menghasilkan hal-hal yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian maka tujuan Tuhan, rencana Tuhan atas hidup kita itu menjadi berhasil. Jadi tidak ada hidup orang Kristen yang tidak diproses. Tidak ada pengikut Yesus yang tidak diproses. Tidak ada orang yang mengambil keputusan untuk menjadi percaya ikut Yesus lalu tidak diproses. Semua orang diproses. Kalau orang tidak diproses, kalau kita tidak diproses, ketika datang goncangan, pasti akan mundur. Pasti akan goyah. Itu sebabnya proses itu penting. Nah, saya pagi ini mengambil sebuah tema kecil. Buat kita pagi ini adalah menjadi dewasa dalam Tuhan. Ya, dari tema kita tahun pertumbuhan dan berbuah, saya kasih tema kecil menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Bapak Mama semua, kakak adik semua, jemaat Tuhan pagi ini yang Tuhan kasihi, untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan tentunya perlu ada sebuah progres. Ya, anak yang lahir itu tidak jadi bayi terus. Ya, kalau dia jadi bayi terus berarti ada permasalahan yang terjadi di dalam masa pertumbuhan anak itu sehingga dia tidak bertambah tinggi, tidak bertambah sehat, tidak bertambah baik. Ya, akhirnya pertumbuhannya terganggu. Yaitu bicara tentang pertumbuhan manusia. Ada progres dari tahun ke tahun seseorang itu akan menjadi besar, akan menjadi berubah baik di dalam fisik, baik di dalam perubahan berkata-kata, cara pikir, tingkah laku dia itu pasti akan berubah. Ya, anak itu begitu, makin bertambah tahun, bertambah hari itu dalam hidupnya, dia akan belajar. Dari tadinya tidak bisa ngapa-ngapain, mulai belajar duduk, merangkak, berjalan, berdiri, berlari, jatuh, bangun lagi. Ya, nah kehidupan kita pun akan seperti itu. Ya, itu sebabnya untuk menjadi dewasa kita perlu komitmen untuk supaya setia di dalam Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 17.
Bisa ditampilkan kamu 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan bilang begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bisa ditampilkan kamu? Ya, sekali lagi firman Tuhan bilang begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini kita bisa melihat ya, ada sebuah perubahan. Orang yang ada di dalam Yesus, dia jadi ciptaan yang baru, yang lama itu ditinggalkan. Nah, kalau kita bicara tentang yang lama itu selalu bicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang tidak kudus. Hal-hal yang tidak suci. Itu kita tinggalkan. Supaya kita menjadi orang yang baru. Ya. Nah, saya mau sampaikan di sini ada sebuah perubahan yang terjadi. Di dalam terjemahan yang lain firman Tuhan mencatat seperti ini, pada saat seseorang menjadi orang Kristen. Ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Perhatikan, dia bilang ketika seseorang menjadi Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ya. Ini lebih detail terjemahannya. Kenapa harus hati? Amsal bilang dari hati itu terpancar kehidupan. Makanya di atasnya dia bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, ini penting, Bapak Mama semua jemaat Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar bahwa untuk supaya kita menjadi dewasa, mengalami pertumbuhan, mengalami berbuah di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita, maka kita harus diproses supaya hidup kita berubah. Amin. Ya. Jadi berubah itu bukannya tadi bajunya lama pakai baju baru, bukan hanya sekedar tampilan fisik, tetapi berubah itu dari hati kita. Makanya firman Tuhan bilang hatinya itu baru. Ya. Nah, kita semua belajar. Kemarin pelayanan di Taman Laut, saya dengan Adi Yosua, sana saya sampaikan bahwa semua kita punya latar belakang. Semua kita punya masa lalu. Ya, keadaan yang tidak menyenangkan itu tentu kita semua punya. Tetapi ketemu Tuhan, Tuhan bawa kita untuk berubah. Jadi kuncinya di sini adalah kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Semakin melekat dengan Tuhan. Ya. Satu lagi firman Tuhan. Kamu bisa bantu tampilkan Yohanes 15 ayat 2 dan ayat 3. Sambil menunggu ditampilkan, kita ya Yohanes 15 ayat 2 dan ayat 3. Jadi sekali lagi bahwa terjadinya perubahan hidup itu kita perlu proses. Kita perlu dibentuk. Firman Tuhan berkata seperti ini ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saya sampaikan yang bahasa sederhananya adalah seperti ini. Tidak ada kedewasaan hidup yang instan. Tidak ada kedewasaan hidup yang mudah. Semua itu harus diproses. Itu sebabnya Yohanes 15 ayat 2 dan ayat 3 menyampaikan bahwa kita dibersihkan oleh firman. Kita dibersihkan oleh kebenaran firman. Tidak ada seseorang yang bisa berubah hanya karena kata-kata manusia. Manusia hanya memberi nasihat, memberitahu itu gak boleh, ini gak boleh, itu jangan dilakukan, itu tidak boleh dilakukan, itu tidak baik. Tetapi yang mengubah seseorang adalah firman Tuhan. Makanya Yesus bilang, aku akan kasih kamu Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kamu kepada kebenaran. Berarti kuncinya kita harus buka hati kita.
supaya Roh Kudus tinggal di sini. Roh Kudus akan membuat kita berjalan di jalan yang benar. Waktu diproses ini tidak gampang, ya. Bapak Mama semua jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, waktu kita dibersihkan itu tidak enak. Waktu kita dipotong itu tidak enak. Waktu kita diproses, dibentuk itu tidak enak, ya. Karena apa? Karena zona nyaman kita itu akan diganggu. Daging kita akan berontak, ya. Banyak orang susah untuk diproses. Oh, gampang, ya. Gampang. Kalau nyanyi, Tuhan, ku bawa hidupku, Tuhan jadikan, Tuhan bentuk. Tetapi pada saat Tuhan bentuk, dia gak kuat. Pada saat Tuhan proses, dia gak mau jalani prosesnya. Ada begitu banyak orang tidak mau diproses. Ada begitu banyak orang kalau dikasih tahu salahnya berontak. Ada begitu banyak orang kalau ditegur, dikritik gak mau terima. Itu apa yang berontak? Yaitu dagingnya. Gak mau rendah hati kalau dikasih tahu. Ya, merasa lebih bisa, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat dari orang lain. Itu hal-hal yang akan menghambat kita untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. So kita tidak akan jadi dewasa. Nah, hal-hal ini harus kita buang. Dimanapun kita ada, dengan lingkungan apapun kita bergaul, setiap hari kita akan diproses, kita akan dibentuk. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa dibersihkan itu akan mengganggu kenyamanan kita. Ya. Makanya ada sebuah kata-kata yang tulisan yang pernah saya baca, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Kita semua tahu ya, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Kenapa? Karena menjadi dewasa itu harus diproses, harus dibentuk, ya. Itu tidak gampang. Ya, sekali lagi saya sampaikan, untuk menjadi dewasa kita perlu dibentuk. Apanya? Karakternya. Ya. Makanya Yohanes menekankan itu kita dibersihkan. Kita diibaratkan pohon anggur yang menempel pada pokoknya yaitu Yesus, kita dibersihkan. Terus dibersihkan. Ya. Berbuah tidak berbuah dibersihkan. Firman Tuhan bilang begitu. Nah, saya percaya kita harus ada di porsi yang berbuah. Amin. Terus dibersihkan berbuah, dibersihkan untuk berbuah. Jadi artinya bahwa di sini yang Tuhan mau, kedewasaan hidup yang kita alami, kedewasaan hidup yang kita jalani bersama Tuhan itu harus ada buahnya. Itu sebabnya perlu dibersihkan. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, jangan pernah menghindari proses. Jangan pernah menghindari yang namanya pembentukan. Ya, karena tanpa itu kita tidak akan menjadi dewasa. Coba perhatikan tokoh-tokoh di Alkitab. Abraham diproses. Ya. Yusuf diproses. Siapa lagi? Musa, Yosua, Esther, semua tokoh-tokoh yang di Alkitab semua mengalami proses. Sadrak, Mesak, Abednego apalagi, Daniel apalagi. Sampai kepada perjanjian baru semuanya diproses. Lalu kita yang menjadi anak-anak Tuhan zaman sekarang ini yang banyak orang bilang ini adalah akhir zaman, akhir dari zaman akhir atau akhir dari akhir zaman. Lalu kita tidak mau diproses. Oh, ini ada yang salah. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, kalau kita baca ya, dari Kejadian sampai Wahyu, semua mengalami proses. Dan mereka tetap rendah hati. Nah, ini yang penting. Kerendahan hati harus ada di dalam hidup kita. Supaya ketika proses itu datang, kita tetap bertahan. Kita tetap kuat. Jalani proses itu dan saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang dewasa. Maka pertumbuhan, berbuah, itu akan terjadi di dalam hidup kita. Tidak hanya jadi tema tahun 2025. Ya. 29 Desember saya ingat 2024 saya khotbah di HIC kita yang di Cakung di Jakarta. Saya bilang sama Kak Ega, mungkin ada banyak yang tahu ya, Kak Ega dan Kak Lexi. Mereka
kurang lebih 8 tahun kalau saya tidak salah menikah dan belum punya anak. Tetapi karena tema kita tahun lalu adalah tahun terobosan, the year of breakthrough. Akhirnya sebelum Desember kalau saya tidak salah, mereka punya pergumulan itu untuk dapat rumah dan puji Tuhan terobosan terjadi, mereka dapat rumah. Lalu di khotbah itu saya bilang, Kak Ega, puji Tuhan dan Kak Lexi, terobosan sudah terjadi, Tuhan sudah kasih rumah. Terobosan yang kedua, Tuhan pasti kasih anak. Kalau Tuhan sudah kasih rumah, Tuhan pasti kasih anak. Tidak taunya Desember itu cek sudah hamil. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terobosan terjadi, luar biasa. Ya, itu sebabnya proses kita itu bukan tentang berapa lama waktunya. Bukan tentang berapa berat, bukan tentang sakit atau tidak. Tetapi bagaimana kita tekun menjalani proses itu sampai selesai atau tidak. Itu adalah sebuah pilihan. Ya. Jangan sampai pas jalan-jalan, Tuhan bilang jalan terus, kita sudah berhenti di situ. Jangan sampai Tuhan bilang belok kanan, kita belok kiri. Jangan sampai Tuhan bilang berhenti, kita maju terus. Pokoknya kita sedang tidak taat. Itu sebabnya kita perlu yang namanya kerendahan hati. Semua mereka tokoh-tokoh Alkitab diproses. Ya. Tapi Kak, wah saya rasa proses saya terlalu berat. Kok yang sebelah sana lebih ringan? Saya rasa proses saya terlalu susah. Kok yang tetangga saya biasa-biasa aja? Saya rasa ini saya gak sanggup pokoknya. Sampai rasa-rasanya tuh dia bisa bilang sakitnya di sini Kak, proses saya itu sampai saya rasa sakitnya di sini. Lah, Bapak Mama, Kakak adik semua saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus sakitnya bukan di sini saja. Semua sakit. Kepala sakit, kaki sakit, tangan semua sakit. Mengerti ya yang saya maksud? Makanya ada perjamuan kudus. Lah kita baru sakit di sini aja udah protes sama Tuhan. Baru diproses sedikit sudah protes. Kita jadi orang Kristen yang protes terus ke Tuhan. Saya sudah setia ibadah, doa fajar ikut, doa tengah minggu ikut, doa puasa ikut, doa terobosan. Tidak ada orang saya tetap datang. Tapi kok hidup saya begini terus Tuhan. Hidup saya kok gak ada bedanya Tuhan. Kita jadi orang yang protes. Kita jadi orang yang mengeluh. Kita jadi orang yang tidak mau terima proses itu. Lalu kita mau jadi dewasa dalam hal apa? Bapak Mama, jemaat Tuhan. Kok hidup saya terlalu berat sekali? Pas tiba-tiba dia ngomong, hidup saya terlalu berat sekali, langsung malaikat ngomong, baru berat sekali aja lu udah ngeluh. Bagaimana berat 2 kali? Berat 3 kali? Berat 4 kali, 10 kali? Baru berat sekali aja sudah mengeluh. Berat sekali loh itu ya. Kalau beratnya 5 kali. Ini proses Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bapak Mama semua. Tapi kita harus jalan. Jalan terus. Yesus jalan, maju. Maju Tuhan bilang berhenti. Berarti kita sudah sampai di ujung proses. Maka kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Kita akan mengalami yang namanya berbuah. Jalan dulu. Ya. Jalan. Jangan kita protes terus. Ya. Makanya ada cerita guyon-guyon lah, cerita bercanda-bercanda, orang bilang ada orang yang jadi petani kemiri, panen kemiri, lalu jemur, baru jemur hujan turun. Pas dia bawa masuk panas datang. Ya. Taruh lagi hujan turun. Masuk lagi dalam rumah itu kemiri, panas datang. Lalu dia keluar menghadap ke langit, dia bilang, Tuhan kalau Oses yang bisa atur ini cuaca, Oses turun biar saya yang naik ke atas. Jadi kita yang ngatur Tuhan. Banyak orang seringkali seperti itu. Sadar atau tidak sadar ketika diproses mengeluh. Ketika diproses dia protes. Ya. Akhirnya dia mau ngatur Tuhan. Padahal ngatur diri sendiri pun masih susah. Ya. Ibarat di dalam rumah anak mau ngatur orang tua. Padahal pengalaman anak masih jauh. Kalau kata orang tua masih seperti kuku.
kecil tapi mau mengatur orang tua. Banyak, ya. Dan saya nggak bisa bilang nggak, hari-hari ini begitu terjadi. Ya, orang Kristen mau mengatur Tuhan. Tuhan ini begini, harusnya begini Tuhan. Harusnya tidak boleh begini. Mari kita belajar bersama-sama. Jalani proses itu, terus tekun dengan Tuhan, tetap di dalam Tuhan, maka saya percaya pertumbuhan itu akan membuat kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, ayat yang terakhir, mari kita buka bersama-sama. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat 7. Firman Tuhan berkata seperti ini, Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas. Sekali lagi ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebuah statement yang kita semua pasti tahu. Saya baca ada sebuah statement yang berkata seperti ini. No pain, no gain. Tidak ada penderitaan, tidak ada hasil. Tidak ada rasa sakit, tidak ada hasil. Itu sebabnya tadi Yohanes 15 ayat 2 itu sederhananya itu. No pain, no gain. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, maka pasti akan ada kesaksian. Orang tidak akan bisa bilang Tuhan baik kalau dia nggak mengalami kebaikan Tuhan. Orang tidak akan bilang Tuhan hebat kalau dia tidak mengalami pertolongan Tuhan. Orang tidak akan bilang Tuhan luar biasa kalau Tuhan tidak melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Tidak akan mungkin. Ya. Itu sebabnya kesaksian itu terjadi seiring dengan apa yang kita jalani bersama Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Di sini kita mendapat pengertian bahwa untuk menjadi dewasa berdasarkan Kolose ayat 2 ayat 6 7, hidup kita harus tetap di dalam Tuhan. Ya. Tidak ada tawar-menawar. Di luar Tuhan kita tidak akan bisa. Makanya dalam Yohanes 15 tadi ada ayat-ayat selanjutnya, di luar dari Tuhan kita binasa. Amin. Itu artinya kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, harus Tuhan. Makanya Kolose pasal 2 ayat 6 ayat 7 saya membuat kesimpulan seperti ini. Yang pertama, hidup kita harus tetap di dalam Yesus. Tidak ada yang lain, harus Yesus. Dalam keadaan apapun, baik atau tidak, suka atau tidak, proses kita yang terjadi dan yang kita jalani, kita harus tetap di dalam Yesus. Pastikan bahwa kita tidak keluar dari Yesus. Pastikan bahwa kita tidak bergeser dari proses itu bersama Yesus. Harus tetap hati kita, hidup kita bersama Yesus. Yang kedua, hidup kita harus berakar di dalam Yesus. Amin. Ya, harus berakar di dalam Yesus. Kenapa? Kalau kita berakar baru bisa ada pertumbuhan. Kalau kita bisa berakar, akar itu akan jadi fondasi sehingga hidup kita dibangun dengan kuat di atas fondasi itu. Makanya Yesus itu dasar hidup kita. Ya. Waktu lalu di doa fajar saya sharing tentang ini juga. Makanya ada sebuah pujian yang berkata, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Jadi kalau Yesus yang jadi dasar, proses seperti apapun yang kita jalani, pasti kita akan teguh. Amin. Makanya kita harus tetap hidup di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Yesus, kemudian kita akan makin teguh. Dalam iman yang telah diajarkan.
Makanya setiap waktu kita di ibadah-ibadah apapun, firman Tuhan yang disampaikan itu membangun iman kita. Firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mau dengar firman Tuhan di mana? Dari baca sendiri boleh, dari YouTube boleh, semua nggak salah. Asal kita punya waktu untuk membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita, percayalah bahwa firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita, kita akan menjadi dewasa, kita akan mengenal Tuhan dengan benar, dan kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Dan hidup kita akan menghasilkan buah-buah seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Amin. Amin. Itu sebabnya dari Kolose ini kita belajar, kita sama-sama mau supaya hidup kita menghasilkan pertumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Karena itu apapun prosesnya, mari kita jalan bersama dengan Tuhan. Kesimpulannya, Pak, kalau bahasa sekarang, kata-kata hari ini. Saya mau sampaikan seperti ini. Tidak ada proses yang mudah. Tetapi yakinkan dirimu dan jalani prosesmu. Karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita semua. Setiap waktu, setiap saat, bahkan sedetik pun Dia tidak pernah tinggalkan kita. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Mari semua kita bangkit berdiri.